Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Ya, yang sudah temu baca bersama 2, 3. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi tadi saya tanya gini, Tuhan Yesus, ini suhunya dinaikkan aja nggak apa-apa, jangan usah dimatiin. Ini kan hari kenaikan ya. Itu sebenarnya KDP udah nyiapin lagu-lagu tentang meninggikan Tuhan Yesus. Gitu. Tapi tadi ya saya tanya gitu, Roh Kudus bilang, lah tujuannya Tuhan Yesus naik itu buat apa? Supaya Roh Kudus turun, gitu kan? Dicurahkan. Untuk apa? Itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Coba buka dulu di bagian atasnya. Apa sih yang di atasnya itu? Yang kamu lihat dan dengar. Ada tiupan angin, ya kan? Ada api, ada orang-orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ada kesaksian tentang nama Tuhan, itu. Semua yang dilihat dan didengar itu karena Tuhan Yesus naik dan kemudian dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan dan dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Karena Tuhan Yesus naik itu, maka Roh Kudus turun. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi yang mengutus Roh Kudus siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang lebih baik aku naik kepada Bapa supaya Roh Kudus bisa aku utus kepadamu. Itu. Nah, Roh Kudus itu sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelasin di sini ada apa-apa, nanti diulangi lagi. Sorry. Oke. Ada spidol merah biru di sini. Tidak apa-apa Dimas. It's okay. Ya. Oke. Para kletos. Apa itu? Penghibur terjemahan bahasa Indonesianya ya. Tapi sebenarnya tidak cukup hanya diterjemahkan dalam satu kata. Gitu. Ini kalau terjemahan di dalam bahasa Latinnya, advokat. Apa advokat? Pengacara, pembela. Pengacara, pembela. Tapi dia juga nanti terjemahannya comforter. Orang bisa bilang penghibur, tapi comfort itu nyaman sebenarnya. Dia yang dikirim untuk membuat nyaman, itu. Membuat orang jadi nyaman. Ya caranya dihibur, dinasehati, dikuatkan, dibela, didampingi, dikuatkan, dijagai. Bayangkan, ini aja belum semua. Tapi ini termasuk dari itu. Jadi sebenarnya tidak cukup diterjemahkan hanya penghibur. Karena dia tidak hanya menghibur. Dia membuat nyaman, dia membela, dia menasehati, dia menjadi pendoa syafaat, dia menjadi penasehat, dia konselor, ya kan? Konselor, tanya KOC. Itu. Konseling, kita aja yang tidak konseling bayar profesional aja 250.000 50 menit. Itu. Ini namanya wonderful counselor. Gitu. Kamu pernah nggak konseling sama Roh Kudus? Roh Kudus, ini aku lagi begini. Itu.
Kamu lagi lemah, dia strengthener, penguat, yang menguatkan. Kamu minta nggak kekuatan dari dia? Itu. Kamu sedang, tertekan, berat, tidak nyaman. Comforter, dia yang membuat nyaman. Atau kamu lari ke tempat lain. Itu persoalannya. Orang tidak datang kepada dia, padahal itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Itu. Apalagi standby. Oh, ini di Amplified kasih catatan dia, standby itu terus available, tersedia 24/7, 24 jam seminggu, tidak pernah tutup, ya kan? Nggak kalah sama IGD, gitu ya. Tidak pernah tutup dia, nggak kalah sama toko-toko swalayan yang buka terus 24 jam, terus tersedia, gitu. Nggak pernah tutup dia, standby, berjaga-jaga. Jadi kapanpun, tengah malam, pagi, dalam keadaan apapun, di gunung, di lembah, dimanapun dia standby, gitu. Advokat, pembela, pengacara. Nah, hanya ada satu kata parakletos itu, ya, itu yang diundang diundang supaya apa? Mendekat. Untuk menolong. Apakah hanya menolong? Tidak. Apalagi menasehati, menghibur, menguatkan, membela. Tapi harus diundang. Supaya ada di samping, dekat. Gitu loh. Nah, pertanyaannya begini. Apakah Roh Kudus tidak ada kalau tidak kita undang? Oh, dia mah hadir. Ya kan? Dia ada. Bahkan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu Roh Kudus di dalam diri kita. Di semua tempat ini tidak ada di mana dia tidak hadir dong. Ada. Maksudnya diundang itu apa? Dipersilahkan. Karena dia pribadi yang lembut. Tuhan Yesus saja mengetok di depan pintu. Apakah kamu mau membukakan atau tidak? Nah, Roh Kudus ini lembut. Gitu loh. Kamu menginginkan dia atau tidak? Kamu menyambut dia atau tidak? Gitu. Kamu mempersilahkan dia atau tidak? Saya suka kemarin waktu Jakarta ada satu orang. Sebelum dia dilawat Tuhan luar biasa. Saya tanya, tadi Bapak ngomong apa? Saya cuma bilang gitu. Holy Spirit, make yourself at home in me. Buat dirimu kerasan, nyaman di dalamku. Itu pergumulan yang saya gumuli dulu lama. Ya, saya ulangi lagi nggak apa-apa. Karena satu kali Pak Adi Sutanto bilang begini. Saya dapat oleh-oleh nih dari Pak Petrus Agung. Apa Pak Adi? Waktu saya masih di Inggris, pulang ke Indonesia. Roh Kudus itu punya tempat favorit. Wah, apa ya dasarnya? Sebagai orang yang belajar teologi, saya bergumul. Saya simpan tapi di hati. Ya, kalau kamu dengar sesuatu yang kamu belum ngerti, jangan buru-buru tolak. Apalagi kebenaran-kebenaran rohani. Punya sikap seperti Maria, waktu dia belum mengerti, dia simpan itu di hati. Jangan seperti Zakaria, langsung tidak percaya. Simpan di hati, belum ngerti, Tuhan tolong ajari aku. Tolong ajari aku. Tolong ajari aku. Ini apa maksudnya? Kok Tuhan punya tempat favorit? Dasarnya apa? Harus ada dasarnya kan? Kenapa? Ada dasar firman-Nya. Kok dia punya? Bukankah kita... Apa yang membuat satu tempat favorit itu berarti kan lebih disukai kan? Ya. Oh, dia warna favoritnya hitam. Pakai baju hijau nggak apa-apa. Pakai baju merah nggak apa-apa. Tapi kalau hitam itu seneng banget. Nah, itu namanya favorit. Dia favoritnya apa? Oh, rasa coklat. Kamu kasih vanila, kamu kasih green tea, kamu kasih yang lain. Ya dia mau. Tapi paling suka itu favorit itu. Ada warna favorit, makanan favorit, tempat favorit, ya kan? Ya karena dia yang dia sukai. Dasarnya apa? Favor, kesukaannya dia, kesenangan, preferensi, apa? Pilihan pribadi. Ya terserah gitu. Nah, apa yang membuat satu tempat itu, satu pribadi itu jadi tempat favoritnya Roh Kudus?
Bukankah kita semua punya Roh Kudus yang sama? Ya kan? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kamu punya Roh Kudus loh. Jadi jangan ragu, punya Roh Kudus enggak. Kok aku enggak pernah ketawa-ketawa, aku enggak nangis-nangis, aku enggak merinding-merinding, aku enggak rasa panas, aku enggak rasa disetrum. Bukan. Waktu kamu bisa percaya Yesus Tuhan, panggil dia Bapa, itu roh anaknya di dalam kita. Itu roh adopsi di dalam kita. Berarti Roh Kudus sudah di dalam. Itu. Sudah, itu dulu pegang, jangan goyah. Nanti yang lain merasa gini, kamu enggak. Nah, masalahnya banyak orang berhenti di situ. Sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus membuatmu percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus membuatmu jadi anak Bapa, kamu bisa datang manggil dia Bapa, berhenti. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Aku pergi kepada Bapa, ya kan? Supaya apa? Penghibur itu datang kepadamu, diutus kepadamu. Jadi dia gunanya diutus apa? Kepada kita. Ini tadi semua. Enggak saya tulis ya. Menolong, menasehati, menguatkan, menghibur, membela, berdoa syafaat, menemani, berjaga-jaga, standby, menguatkan, memberi kenyamanan, semuanya. Gitu. Tapi kamu sudah mengalami belum? Setiap kali itu bersama Roh Kudus. Itu loh. Dalam persoalan ini, tekanan ini, masalah keluarga ini. Dia jadi jawaban tidak? Dia jadi pembela enggak? Kamu lagi disalahpahami orang. Kamu minta pembelaan Roh Kudus enggak? Kamu lagi sedih. Kamu minta penghiburan Roh Kudus enggak? Kamu lagi kekurangan. Kamu minta penyediaan dari Roh Kudus enggak? Kamu lagi tertekan. Kamu minta kenyamanan dari Roh Kudus enggak? Terus gitu. Selama kapan? Dia dikatakan meterai, jaminan. Sampai kita memperoleh janji Tuhan sepenuhnya. Berarti kamu harus alami terus setiap hari selama hidup di dunia ini. Perlu Roh Kudus. Gitu loh. Nah banyak orang merasa, ya kan, saya sering ngomong pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus. Selesai. Tidak kenal, gitu loh. Cuman ngomong percaya kepada Roh Kudus, ya. Terus Roh Kudus apa? Roh Kudus, engkau menerangi firman Tuhan. Betul. Tapi Roh Kudus bukan hanya menjelaskan firman Tuhan. Roh Kudus itu menolong dalam semua hal. Tapi kamu harus mengalami, gitu. Waktu saya pulang ke Inggris, saya tanya lagi Tuhan, kasih aku dasar. Kalau memang Tuhan punya tempat favorit itu dasarnya apa? Sampai saya ketemu satu tulisannya Watchmeni di buku Manusia Rohani. Itu ya. Dia bilang di satu bagian gini, bukankah kita semua punya Roh Kudus yang sama? Tapi kenapa di hidup si A, si B, cara pekerjaannya berbeda, manifestasinya berbeda? Itu berbeda. Cara mereka memperlakukan Roh Kudus. Wow, di situ saya terbuka. Ya. Makanya kita ngomong hosting the presence, menjamu kehadirannya. Kalau kamu punya tamu, kamu biarin aja atau tanya dari datang, Pak, Bapak kepengen makan apa? Bapak suka makan apa? Bapak itu kepengennya apa? Gitu ya. Itu. Oh iya, saya lebih suka sayur. Oh Pak, daging ini enak sekali Pak. Oh di sini nih yang terbaik. Makan ini semua. Ini daging domba usia 3 bulan itu. Iya, saya sukanya sayur singkong dengan bunga pepaya. Ya tapi jangan Pak makan itu. Nah, itu tidak belajar menjamu, tidak belajar tanya apa kesenangannya. Sekalipun daging lebih enak, lebih mahal, tapi terus tanya di situ. Dan saya sering cerita sebenarnya, ya kan, pengalaman saya dengan selera Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu terkait dengan pengalaman pribadi dengan Mami, gitu ya. Waktu dia ulang tahun dan ternyata kepengen bunga dan saya belikan teropong bintang yang jauh lebih mahal, jauh lebih bagus, lebih awet, masih ada barangnya sampai sekarang. Tapi ternyata dia bilang aku kepengen bunga. Dan saya bilang salah saya di mana Tuhan, gitu ya. Bunga seminggu kering, layu, dibuang, teropong bintang awet, mahal. Dia juga senang. Roh Kudus ngomong dengan saya hari itu 17 Mei 2019. Ya, 19. Bukankah kamu selama ini juga seperti itu dengan aku? Gimana Tuhan? Iya. Kamu pelayanan ini, pelayanan situ, bicara di seminar ini, bicara di situ, di depan sangat banyak orang. Apakah kamu pernah tanya itu aku senang atau tidak? Oh, bertobat saya. Situ. 17 Mei 2019. Itu.
Makanya kalau sekarang ini ada orang bilang, oh kamu bodoh, tinggal di situ, tinggal di asrama, sopir saya juga bisa, pekerjaan begitu, nggak peduli aku. Selama dia senang, aku tidak peduli omongan orang. Itu kamu harus tahu, kenal Roh Kudus. Dia senangnya apa? Kalau dia senangnya saya tinggal di situ, di Getasan, nggak berdoa, menyembah dia, tinggal di situ. Ya lakukan aja apa yang dia senangi. Itu. Jangan peduli dengan omongan manusia, itu loh. Karena satu kali pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia, kepada dia. Di hadapan dia kita akan berdiri mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan ini. Karena ternyata, oh iya, loh saya bicara di seminar, di UGM, di Jakarta, di Konferensi Wali Gereja Indonesia, di PGI, di mana-mana. Itu. Satu orang datang, teman saya dulu. Satu kali dia ngajar, dia bilang itu, kamu kemana aja? Kok saya nggak pernah lihat? Ya aku di sini. Satu orang ngomong gini, ya Pak Roni ini dulu dari seminar ke seminar, sekarang dari mesbah ke mesbah. Maksudnya ngecek sebenarnya. Tapi di hati saya betul Tuhan. Itu yang penting, kalau engkau mau itu enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting itu ya. Itu yang penting. Itu. Apa yang Tuhan senangi. Apa yang jadi seleranya dia. Apa yang jadi kesenangannya dia. Nah kita kan mengundang dia, mempersilahkan dia. Nah itu tidak semua orang ngerti. Gitu loh. Roh Kudus dipikir otomatis begitu. Enggak. Kamu harus berkomunikasi, bergaul, ngomong, dan mempersilahkan, mengundang. Mengundang itu bukan berarti dia tidak ada, tapi you are welcoming him. Kamu menyambut dia. Kamu bilang, Tuhan, Roh Kudus aku mau engkau bebas di sini, engkau leluasa. Dipersilahkan karena dia pribadi yang lembut. Karena firman Tuhan bilang begini, jangan memadamkan roh. Berarti bisa dipadamkan loh. Itu. Ya kan? Jangan mendukakan roh. Bisa didukakan. Kalau kamu ada tamu datang, terus kamu nggak ajak ngomong, kamu tinggal aja di ruang tamu, kamu cuma suguhin air putih, terserah dia mau nggak, kamu nggak tunjukin kamarnya di mana, gitu. Kamu nggak tunjukin, kalau ada orang begitu, orang akan tanya, Pak, Bapak sukanya apa? Oh, apa aja? Enggak, yang Bapak paling suka, kalau dipaksa-paksa baru saya ngomong, ya kan? Gitu. Kalau enggak ya makan apa saja saya bisa. Semua berkaki 4 kecuali meja, ya kan? Semua terbang di udara kecuali pesawat. Semua yang di air kecuali kapal saya bisa. Itu. Jadi tidak ada persoalan dengan makan apapun. Gitu. Oh iya, gini-gini gimana? Lebih ini enggak ditanya. Tidur di sini udah cukup belum Pak? Cukup, saya bilang itu. Ya. Ini hotelnya udah nyaman belum? AC-nya dingin enggak? Dingin, cukup. Itu saya bilang itu semua. Ya. Tapi itu beda loh. Sekalipun tidak berarti nanti kamu dipindah ke itu semua. Tapi kamu tanya enggak? Nah Roh Kudus itu pribadi, bukan kekuatan. Ya dia turun dalam bentuk api, dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk angin, dalam bentuk tiupan, ya kan, dalam bentuk badai, dalam bentuk minyak, macam-macam. Tapi dia itu pribadi, dan pribadi itu berarti punya perasaan, punya kehendak, punya selera, dan kamu ngomong nggak dengan pribadi, itu aja. Di bahasa Jawanya itu dimonggoke, gitu ya. Dipersilahkan. Roh Kudus, silahkan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tapi kamu persilahkan nggak? Roh Kudus, silahkan. Di pikiranku, di perasaanku, di kehendakku, di keinginanku, di impianku, di kesenanganku, di semua ini, silahkan Roh Kudus. Masuklah, bergeraklah, leluasa. Seringkali kita umum aja, oh ya gitu. Enggak, itu hubungan yang semakin dekat. Itu. Kamu persilahkan dia, kamu undang dia, kamu inginkan dia, kamu ajak dia. Roh Kudus, please, come Holy Spirit, come. Karena engkau segalanya, engkau yang ngerti, engkau yang lebih tahu, engkau yang punya, bahkan hidupku ini bukan punya aku sendiri, engkau. Tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat gitu. Ya, jadi buka lagi sekarang, Yohanes 16. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Sebentar. Yohanes 14 ya, ayat 16 dan 17. Sebentar ya.
supaya punya dasar. Baca aja bersama, yuk. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai-Mu selama-lamanya, yaitu Roh benar. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Dia telah menyertakan dan bilang di dalam kamu. Ya, jadi aku akan minta pada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, saya pernah jelasin juga, tapi tulis lagi di sini, penolong yang lain, parakletos yang lain. Yang lain itu, ini bahasa Yunaninya alos. Aku akan memberikan padamu penolong yang lain, another of the same kind. Gitu. Jadi yang lain tapi jenisnya sama. Kayak tadi pagi saya bilang, KOC manusia, Dimas manusia, Ramando manusia, Yehuda manusia, Misael manusia, Nathan manusia, gitu ya, Femas manusia, Matius manusia, gitu. Jadi yang akan aku berikan tuh jenisnya sama. Gitu. Kalau tadinya manusia, jenisnya manusia. Nah ini Allah. Tuhan Yesus itu Allah. Aku akan berikan yang jenisnya sama. Berarti Tuhan Yesus juga parakletos. Tuhan Yesus itu penolong, pendamping, pembela. Masih nggak dia membela kita? Masih. Itu loh. Dia masih berdoa buat kita nggak? Masih. Masih bersyafaat buat kita nggak? Masih. Buka dulu ayatnya. Sebentar. Roma 8 ayat 34. Ayo baca bersama 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi. Jadi Tuhan Yesus naik menjadi pembela buat kita. Apa itu pembela? Intercessor, pendoa syafaat. Pembela itu orang yang membuat petisi. Makanya kalau kita berdoa syafaat, kita membuat petisi di hadapan Tuhan. Tuhan ini loh. Contoh ayat ini, kata ini dipakai membuat petisi adalah ketika Elia, buka aja ayatnya. Elia, Roma 11 ayat 2. Roma 11 ayat 2. Ya. 2, 3. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Ya. Jadi Elia ngatunya gimana? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, mencabut, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Allah padanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Itu kata yang sama dengan bersyafaat. Jadi kalau kamu didoakan syafaat itu kamu diadukan ke Tuhan. Kamu sedang dihadapkan ke Tuhan. Kenapa? Ya karena mungkin kamu belum menghadap sendiri. Gitu. Ada orang lain yang jadi mediator yang memerantarai untuk mendoakan kepada Tuhan. Waktu kamu sedang berdoa syafaat buat orang lain, kamu juga sedang menghadap ke Tuhan untuk orang lain. Nah Tuhan Yesus setiap kali menghadap ke Bapa buat kita. Itu sebabnya dia naik surga. Itu. Dia menghadap kepada Bapa buat siapa? Buat kita. Itu. Dia menjadi pembela bagi kita. Itu. Ya. Oke, sekarang lagi Roma 8 ayat 27 bawahnya. Atasnya, sorry.
2, 3, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa. Ya, ini kata yang sama, membela orang-orang kudus, bersyafaat untuk orang-orang kudus. Roh itu parakletos, another of the same kind. Yang lain tapi sama fungsinya. Cuman Tuhan Yesus di surga, dia di sini di dalam kita. Itu loh. Yang dilakukan sama, itu. Nah, ini kata yang saya cari kemarin akhirnya ketemu. Ingat nggak? Di dalam bahasa Yunani ada kata hamartia, dosa, tidak mencapai sasaran. Kenapa? Meleset. Anak panah ditujukan, dia tidak sampai kepada sasaran. Dia meleset. Ditembak, harusnya sasarannya di sini, ya kan? Kenanya di sini. Meleset. Ya kan? Kenanya di sini. Oh, saya punya cerita nggak apa-apa sekali-kali. Lucu banget. Kalau masih lucu ya. Pemanah dari berbagai negara berkumpul. Ya kan? Pemanah dari Inggris. Ini manah di atas apel di atas kepala. Ini. Kasih apel. Panahnya runcing, bukan yang karet gitu, bukan. Dipanah, slep, kena. Pas di apelnya. Karena dia dari Inggris bilang, I am Robin Hood. Oh, semua orang tepuk tangan. Robin Hood, mana pas. Yang kedua dari Amerika, panah, sap, kena di apelnya. I am Rambo. Oh, ya kan? Dia bilang gitu. Yang ketiga, orang Indonesia. Waduh, yang mau dipanah itu, yang dikasih apel di atas kepalanya. Gemetar, apa bisa nih orang Indonesia? Tadi sudah Robin Hood, Rambo, kira-kira siapa? Ini kan, gitu. Dipanah, selap, meleset, kena orangnya. Terus dia bilang, I'm sorry. Dia tadi I am Robin Hood, ya kan? I am Rambo. Orang Indonesia, I'm sorry. Ya, kamu kurang bisa bahasa Inggris jadi tertawanya terlambat gitu. Dia bilang, oh iya, dia bilang dia nggak malu-malu. I'm sorry. Dia udah mikir nih orang Indonesia siapa nanti pahlawannya ya gitu. Ternyata sorry gitu ya. Jadi luar biasa. Tapi paling tidak dia belajar minta maaf meskipun orangnya kepanah ya kan gitu. Gitu. Nah itu namanya meleset. Hamartia. Saya masih ingat sekali Oma Evi cerita. Dia nyusun karpet seperti ini, tapi karpetnya itu potongan-potongan kecil. Nah waktu disusun, terus sampai di ujung itu meleset karena garisnya nggak sesuai. Gitu. Roh Kudus ngomong, kamu kalau tidak ngikutin aku itu meleset itu kayak gini, sampai di ujung tidak sampai sasaran. Padahal Oma Evi tidak pernah belajar bahasa Yunani. Tidak tahu bahwa dosa itu bahasa Yunaninya adalah meleset dari sasaran, hamartia. Nah kata ini, pembela itu, bacanya intung kano itu ya. Entung kano itu untuk membuat petisi itu sebenarnya lawan kata dari hamartia. Karena dia orang menolong, membela. Itu artinya itu untuk mencapai sasaran, supaya bisa mencapai target, supaya bisa mencapai tujuan. Jadi kenapa kita diberi pembela supaya kita bisa mencapai target? No. Kalau kamu dalam dunia pekerjaan, bosnya ngasih target, kamu minta bantuan sama pembela nggak? Atau kamu kerjakan sendiri? Kamu dikasih tugas sama dosen, deadline, supaya mencapai sasaran, ngumpulkannya tepat waktu, sesuai yang diminta. Kamu minta bantuan Roh Kudus nggak? Jangan kamu pikir ini untuk hal rohani. Bukan. Dia untuk mencapai sasaran, target. Gitu loh. To obtain by hitting the mark. Untuk mencapai dengan tepat memukul sasaran. Gitu loh. Jadi bisa sampai ketemu tujuannya itu ketemu di situ. Tidak meleset. Makanya dikasih pembela. Dikasih penolong, dikasih yang berdoa buat kita, yang bersyafaat, itu lawan kata dari dosa. Nah kamu mengumuli dosa dengan kekuatanmu sendiri, ya tetap meleset. Gitu loh.
Kalau manusia bisa menyelesaikan dosa dengan masa sini, kenapa Tuhan Yesus mati? Tuhan Yesus mati, dia sudah membayar, ya kan? Tapi bagaimana kita sampai kepada sasaran itu? Ditolong, gitu loh. Nah, Tuhan Yesus membela kita di surga. Roh Kudus di dalam sini. Kamu harus dengan Roh Kudus terus minta tolong supaya tepat sasaran, minta ditolong. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu, jangan pernah berhenti untuk meminta pertolongan Roh Kudus karena dia namanya penolong, gitu. Gunanya penolong untuk menolong, gunanya penghibur untuk menghibur, gunanya penasihat untuk memberi nasihat, gunanya pembela untuk membela, gunanya penguat untuk menguatkan. Nah, lemah, ya karena kamu tidak minta bantuan yang menguatkan. Gitu. Nah, kapan orang minta bantuan pembela? Biasanya waktu dia sudah tidak bisa mempertahankan diri. Nah, coba kamu lebih awal minta bantuan pembela. Cepat selesai masalahnya. Gitu loh. Kapan kamu minta bantuan penghibur? Waktu kamu udah coba menyenangkan diri, cari hiburan-hiburan, healing-healing, semua tetap mentok. Kamu baru minta bantuan penghibur. Kenapa tidak dari awal kamu minta bantuan penghibur? Itu. Minta bantuan dari awal, minta pertolongan. Orang itu minta pertolongan biasanya kalau sudah kepepet, mentok, gitu. Jangan nunggu, minta pertolongan dari awal, gitu. Minta pertolongan dari awal. Makanya Rasul Paulus ngomongnya begini, when I'm weak, then I'm strong. Waktu aku lemah, aku kuat. Karena waktu aku lemah, aku tidak punya pilihan lain kecuali minta pertolongan Tuhan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Harusnya tidak usah nunggu lemah. Gitu. Tapi seringkali orang memang harus begitu. Sampai dia minta. Nah, dia kalau tidak diminta, dia nunggu. Itu loh. Roh Kudus sanggup nggak? Sanggup. Bisa nggak? Bisa. Mau nggak? Mau. Tersedia nggak? Nggak ada shiftnya, nggak ada liburnya, nggak ada tanggal merahnya. Roh Kudus standby katanya tadi, ya kan? Tapi kamu minta nggak? Gitu. Nah, kalau mintanya kadang-kadang, ya dia nolongnya kadang-kadang. Mintanya sesekali, nolongnya sesekali. Mintanya seminggu sekali, nolongnya minggu sekali. Kamu Holy Spirit, aku mau engkau. Dipersilahkan terus. Ini supaya tidak memadamkan roh. Tidak mendukakan roh. Bisa dipadamkan, bisa didukakan. Tapi bisa dikobarkan. Menyala, ya kan? Itu. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Yang sudah kamu terima itu. Kobarkan. Bisa nggak? Bisa. Itu. Disambut, dipersilahkan. Diinginkan, dikejar, aku mau engkau Roh Kudus, aku tidak bisa kalau bukan engkau. Terus ngomong aku mau engkau. Buktinya apa? Rasul-rasul disuruh menantikan janji Bapa, ya kan? Setelah kenaikan 10 hari mereka nunggu sampai Roh Kudus turun, ya kan? Dikatakan kamu akan menerima kuasa. Itu. Kata menerima itu, lambano itu gini loh. Wah, tidak usah nunggu Pentakosta lah, sekarang aja. Masih ada isinya nggak sih? Ada 2. Sebenarnya buat syarat. Tidak apa-apa. Apakah kamu mau menerima misal? Nah, lambat dia. Menerima Ramando? Mau. Ya, tidak mau dia mau menerima. Nah, itu diterima. Ya. Ya. Gimana cara menerima? Tangannya aja tidak dibuka kok. Gitu loh. Ya kan? Gimana cara menerima? Bagi yang mendengar rekaman, tadi Michelle tangannya cuma di dalam jaket, dia kedinginan, ya kan? Ramando berkata dia menerima, tangannya tidak diulurkan, dan Dimas langsung mengulurkan tangannya. Itu menerima, actively receive. Gitu ya. Wow, sudah tidak ada nanti begitu 50.000 kamu segini-gini ya. Sudah tahu kamu gitu. Menerima gitu. Loh. Mau saya keluarkan yang lain. Enggak, menerima itu menyambut. Itu loh. Ini betul, actively receive, grab. Gitu loh, bukan oh iya, mau. Nah, mana? Gitu. Makanya ketika orang menerima pengurapan, di dalam ada Roh Kudus mengalir, saya ajarin buka tangan, buka tangan. Karena itu seperti sikap hati menerima. Kalau tanganmu, saya itu dapat satu kali, waktu ada satu pembatuan gini, menerima kok tangannya ditutup. Nah itu berbicara kuat sekali di hati saya. Ada enggak orang menerima itu tangannya begini? Tidak ada. Menerima itu tangannya begini. Makanya itu sikap, Tuhan aku mau menerima. Respon supaya aku mau menerima. Itu loh.
Nah cara menerima pas itu. Saya kan enggak atur tadi. Sebenarnya tadinya saya mau mikir gini, tak kasih tahu. Misalnya kamu nanti langsung begini, gitu-gitu. Ternyata tidak usah ya kan. Roh Kudus tahu sendiri cara membeli ilustrasi ya kan. Gitu. Dia mau gini aja gitu. Tidak disambut gitu loh. Roh Kudus, aku mau engkau, tapi tidak disambut, ngomong aja gitu. Ramandul bikin mau, ya, tapi diam aja dia, tentu. Mau. Nah itu mau ya kan. Tangannya terulur gitu. Gitu. Karena dia mau, sekalian satunya kasih aja ke dia. Oh, barang siapa mempunyai, dia akan diberi. Oh. Sekalian, ya kan? Gitu. Iya, gitu loh. Itu cara menerima. Loh, ingat apa tahun ini Tuhan mau memberi. Dan minggu lalu, hari Minggu Tuhan bilang, this house, rumah ini tahu bagaimana cara memberi kepadaku. Kita belajar selama ini menyenangkan hati Tuhan. Nyanyinya lagu yang Tuhan mau. Kak Debbie udah persiapan lagu-lagu, ternyata ganti Roh Kudus. Ya sudah, relati. Itu tetap dihitung sama Tuhan. Gitu loh. Tetap dihitung. Loh, saya berkali-kali persiapan, khotbah, pelayanan. Diganti Tuhan 2 kali. 2 hari sebelum hari Minggu, dia kasih sesuatu, saya udah catat. Hari Sabtunya dia kasih sesuatu, catat. Ya kan? Hari Minggu 2 lagu sebelum khotbah. Dia ngomong sesuatu, saya tulis itu. Gitu. Berapa minggu yang lalu, saya juga siapin sampai malam jam 12 lebih, gini-gini semua catat. Wah ini, itu semua. Begitu sampai saya maju, pegang mic, nyembah, tiba-tiba dia ngomong begini, sesuatu ayat yang lain. Langsung saya cari di situ, sambil berbahasa roh. Ya sudah, itu loh. Itu tetap dihitung sama Tuhan. Bukan berarti, oh ya udah nggak usah lah, nanti terserah dia ngomong apa enggak, gitu. Bukan. Ada bagian kita untuk memberi kepada dia, menyenangkan, bergumul, yang dijadwal hari Minggu itu, tanya dari mulai hari Minggu ini sampai minggu depan itu, engkau mau apa Tuhan? Engkau mau apa? Engkau kepengen apa? Engkau kepengen apa? Engkau mau apa? Hari Minggu nanti engkau mau apa Tuhan? Engkau mau apa? Kalau kamu dapat bagian membawa firman, renungan, memang ada tempat-tempat di mana tidak bisa seperti itu. Hari Jumat sudah ditanya PowerPoint-nya mana, judul khotbahnya mana, foto Bapak mau saya masukkan di Instagram. Wah ya udah, itu. Ya sudah, saya tanya Roh Kudus nih loh, udah ditagih loh, gimana gitu. Ikut itu aja gitu. Tapi ada tempat-tempat dan di sini kita belajar bahwa Roh Kudus, apa yang kau senang kami mau. Nah Mami tadi ngomong dengan saya, kalau di Inggris sering gitu. Sayang, yuk kita ke supermarket yuk. Kenapa? Aku pengen masak sop buntut. Yuk belanja yuk. Wah semangat, sampai supermarket bilang, gimana sayang kalau bikin rawon aja. Wah gitu. Gimana kamu gitu. Nah kadang-kadang begitu gitu. Hari Senin dia ngomong sop buntut, begitu Jumat dia ngomong soto, Minggu dia bilang pecel. Kamu mau ngikuti nggak Roh Kudus? Dia cari orang yang seperti itu. Itu loh. Itu enggak banyak gitu. Ya. Enggak banyak. Itu. Nah, coba belajar ya. Dia tadi, rumah ini tahu bagaimana memberi kepadaku, tapi dia belum ngerti bagaimana menerima. Masih banyak yang ketika menerima itu ngotot. Gitu ya. Waktu kita belajar itu menerobos, kita bahasa roh dengan kuat. Namanya syik, namanya syik. Tapi menerima enggak begitu. Menerima itu relax. Makanya saya bilang, nanti boleh setelah ini, kalau masih ada waktu, kalau Tuhan mau ya, atau hari Minggu lah nanti, geser aja. Yang perempuan sebelah sini, yang laki sebelah sini. Supaya kalau berbaring itu nikmati aja. Nggak usah kepikiran dengan kanan kirinya gitu ya. Langsung ambil kain masing-masing boleh. Nggak usah nanti nunggu Kak Oci gitu ya. Siapkan aja karena begitu dia melawat, dia bilang begitu. Kalau dia bilang kemuliaan, loh, jangan tiduran, kamu diajar gitu. Kamu tahu diri lah gitu ya. Gitu. Lagunya kemuliaan kamu selonjor aja kakinya lurus, selonjor aja saya nggak berani gitu ya. Gitu. Langsung ditekuk kakinya, sujud dan itu semua. Karena kita ngerti dia datang sebagai raja gitu. Tapi kalau dia datang sebagai comforter yang mau membuat kamu jadi comfort, dia bebas pilih posisinya. Tentara ada nggak yang kamu jaga di pos itu sambil boleh baring-baring, ini nggak ada orang juga gini terus bawa senjata ya kan gitu. Itu beda gitu loh. Nah jangan sampai waktunya break istirahat dia juga gini terus. Nah itu orang tidak ngerti bagaimana rest, menerima. Comforter dia sedang mau menyatakan dirinya kepada kita jadi comforter gitu loh. Yang biasanya kita melayani dia, kita tanya engkau mau apa Tuhan, sekarang dia lagi tanya loh.
Kamu mau apa? Kalau tidak punya hati anak, tidak berani ngomong. Gitu. Tanya lagi Roh Kudus, aku mau engkau Roh Kudus, aku mau ini. Kepengen boleh kok. Kepengenku sebenarnya ini. Kalau kamu jujur nanti dia akan ngomongi itu. Oh itu untuk kesenanganmu sendiri, tapi nggak apa-apa, ngomong aja itu. Ngomong gitu. Dia sedang mau memperkenalkan diri menjadi comforter yang membuat nyaman, yang melayani gitu loh. Tapi kamu makanya Tuhan ngomongin gitu. Masa sih Tuhan? Iya, belum bisa menerima. Gitu. Nah, relax, menerima kok. Gitu. Dan disambut. Ya Tuhan, mau. Bagus banget nih, saya senang banget. Coba harusnya di video tadi ya. Misal tak pikir menyambut loh. Gitu. Ternyata cara menyambut itu begitu. Terima kasih Dimas ya. Romando juga bukan bagian dari skenario nih. Saya masih amazed dengan Roh Kudus nih. Gitu, bisa begitu ya. Gitu. Langsung masuk nih. Jadi sambut dong. Welcome dong. Roh Kudus. Ayo Roh Kudus. Bahkan kayak gandeng. Kayak 2 orang di Emmaus waktu mereka ketemu Tuhan Yesus itu loh. Dia desak Tuhan Yesus supaya tinggal dengan mereka. Makan dengan mereka. Akhirnya waktu makan memecahkan roti, matanya dibuka mengenali Tuhan Yesus. Gitu loh. Dia desak Tuhan Yesus. Roh Kudus tinggal di sini. Roh Kudus, ayo Roh Kudus. Jangan. Itu kata yang dipakai untuk menerima itu loh. Sambar. Gitu. Ya. Nah sekarang yang mau sambar apa? Dia yang mau jadi comforter, yang jadi yang membuatmu nyaman, menghibur, terima hiburan, gitu. Karena dia mau memberi. Tujuannya apa? Tujuannya itu sebenarnya membersihkan. Waktu dia melawat, ya kan? Mami jelasin minggu lalu itu betul. Roh Kudus sedang mengoperasi. Jadi waktu kamu rebah, waktu kamu dilawat, waktu kamu tertawa, waktu kamu menangis tanpa punya alasan yang jelas itu, dia sedang ngerjakan yang di dalam. Biarkan aja, mau aja, gitu. Kenapa? Tadi saya ngomong di mobil. Konseling itu ya, kadang kalau persoalannya rumit sekali, akarnya udah mendalam gitu. Butuh waktu kira-kira bisa 6 bulan loh. Lebih dari 10 kali pertemuan gitu. Satu pertemuan, kalau misalnya 500.000 sampai 1 juta, coba 10 kali pertemuan dan 10 juta, ya kan? Kalau ada yang perlu 6 bulan, itu baru ketemu akar persoalannya, belum diselesaikan. Oh, akarnya ini, sumbernya ini. Selesai, belum konseling lagi untuk menyelesaikan akar persoalan itu. Bayangin. Dan dia namanya adalah wonderful counselor, penasihat yang konselor yang ajaib gitu. Konseling sama dia. Gitu. Ya, saya cerita sekali lagi, cerita seorang sahabat yang kuliah konseling, dikonseling oleh 2 orang dokter konseling, ya kan? Terus waktu dia dikonseling itu enggak ketemu akar persoalannya. Dokter konseling 2 dan konselor mengkonseling 1 orang mahasiswanya, kuliah S2 konseling, tidak ketemu akar persoalannya. Jadi mereka lihat, ini ada satu luka di hidupmu, tapi pakai segala jurus, segala metode, tidak ketemu. Sampai akhirnya konselornya ngomong gini, udah kita berdoa aja, minta tolong Roh Kudus. Kenapa tidak dari awal, ya kan? Gitu. Karena bisa ilmu konseling. Kenapa tidak dari awal minta tolong Roh Kudus? Ya sudah, dicoba segala macam. Akhirnya berdoa. Roh Kudus, tolong tunjukkan akarnya di mana. Set, dibawa. Ini bukan orang karismatik. Diingatkan satu memori pengalaman ketika di SD pernah dilecehkan. Dia laki-laki yang melecehkan laki-laki juga. Dan waktu di SD itu papanya meninggalkan keluarga, dia harus bekerja di bengkel untuk biar dapat makan nasi bungkus untuk kasih ke adiknya, mamanya, mereka diusir dari rumah dengan semuanya. Dalam keadaan seperti itu, dia jadi anak laki-laki yang ingin membela, ingin mamanya mungkin tidak sedih, tapi itu semua dia simpan itu sendiri begitu rapat sampai dia tidak ingat lagi bahwa dia pernah mengalami itu, bayangin. Jadi dia coba ingat-ingat kejadian apa, enggak ingat. Seperti dia kunci di dalam satu ruangan tersembunyi, tapi Roh Kudus ngerti. Nah, kalau konseling, itu kan bisa sampai batas usia yang kita ingat. Tapi bagaimana kalau 2 tahun ke bawah? Traumanya terjadi waktu kamu belum bisa ingat. Atau 9 bulan ketika di dalam kandungan. Terjadi penolakan. Siapa yang bisa ngerti? Roh Kudus. Itu loh.
Dia bisa mengonseling, membawa ke situ. Bisa. Dan yang ketika dia terjadi, ada yang dibawa ke padang rumput hijau, ada yang dibawa ke kolam, ada yang dibawa lari-lari, ini semua macam-macam. Ada yang dibawa ke sungai, ada yang dibawa ke kolam renang, ada yang dibawa ke taman bermain, ada yang diajak makan, macam-macam. Itu sedang menyembuhkan bagian-bagian di dalam diri kita, dalam jiwa kita yang kita tidak tahu bahwa itu retak, itu masih pecah, itu masih dicuri iblis, itu masih jadi celah dan semuanya gitu loh. Kenapa kok kita dibersihkan terus? Karena kita mau dipakai untuk kemuliaannya. Vessel for honor. Ada bejana yang dipakai biasa, yaitu cukup mungkin dicuci sekali. Tapi ini dipakai untuk Tuhan dibersihin, dibersihin lagi, sisa-sisanya, keraknya, bekasnya, terus dibersihin terus gitu. Terus sebenarnya. Selama kita mau, dia mau sebenarnya, ya. Gitu. Jadi Roh Kudus itu sama seperti Tuhan Yesus, dia jadi pembela kita. Bersyafaat, dia berdoa, gitu ya. Dia jadi pengantara, jadi mediator. Tujuannya apa? Supaya kita mencapai sasaran. Dan itu sasaran bukan hanya sasaran ke surga loh. Sasaran yang ditetapkan oleh orang lain yang diberi otoritas di atasmu. Dunia. Orang kerja di perusahaan dikasih target ya Nathan. Kasih apapun, deadline, tugas-tugas. Minta tolong dia untuk mencapai target itu. Dan nanti, wow kok bisa begitu? Saatnya bersaksi. Saya tidak bisa sebenarnya Pak. Roh Kudus yang menolong itu. Gimana? Ya cerita aja. Itu. Tapi kalau enggak itu kamu punya kesaksian nggak? Nggak ada. Gitu loh. Nggak ada. Kesaksian yang nggak ada. Gitu. Nah ini. Jadi dia menolong mencapai sasaran. Menolong mencapai sasaran. Oke. Jadi tujuannya kenapa kok Tuhan Yesus naik? Supaya Roh Kudus itu turun, penghibur itu diberikan. Itu manfaatnya, gitu ya. Itu. Nah, helper, counselor, oke, sudah. Yohanes 14 lagi, 16-17. Saya baca sekali lagi, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ingat, dunia tidak dapat, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Berarti kita bisa lihat sebenarnya dan bisa mengenal dia, yang dunia tidak bisa. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya Tuhan Yesus bilang lebih baik aku pergi kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus itu waktu datang di dunia dia pakai tubuh jasmani, tubuh manusia. Dan dia pergi kepada Bapa untuk membawa apa? Tubuh manusia yang sudah dibangkitkan itu ke surga. Berarti tubuh manusia ini nanti kalau udah diubahkan, dia bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal di surga. Buktinya apa? Tuhan Yesus sudah di sana dengan membawa tubuh itu loh. Tubuh kemuliaan. Karena roh tidak makan ikan, tapi tubuh kemuliaan bisa makan ikan. Gitu loh. Dan tubuh yang bisa makan ikan itu dibawa ke surga. Berarti tubuh kita nanti waktu diubahkan akan masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu pengharapannya. Itu loh. Maka tapi kalau dia di sana, kita sendirian, yatim piatu. Itu. Makanya kalau ada roh yatim piatu itu karena dia tidak kenal dengan Roh Kudus. Karena aku berikan kepadamu penolong yang lain supaya kamu tidak jadi yatim piatu, supaya kamu tidak cari pembuktian diri, kamu tidak, kamu diterima, kamu diberi roh anaknya, kamu diberi roh adopsi. Ada Roh Kudus itu tandanya, buktinya. Sekarang alami, itu aja. Dan untuk mengalami ini kadang kita perlu diingatkan lagi, perlu dikasih tahu lagi kebenaran. Karena berkali-kali, ya kan, dalam hal apa misalnya, yang kamu pernah mengalami pertolongan Roh Kudus. Dalam hal kesulitan apa misalnya. Tentang keuangan. Roh Kudus tolongi, engkau sumber. Ya, nanti begitu ngadepin ujian, kamu tidak minta tolong Roh Kudus. Nanti begitu jengkel dengan orang, kamu nggak minta tolong Roh Kudus. Nanti begitu ada persoalan lain lagi, kamu baru minta tolong Roh Kudus dalam hal keuangan. Yang lain lagi baru minta tolong Roh Kudus dalam hal mengampuni. Yang lain lagi baru minta tolong Roh Kudus dalam hal kesombongan. Yang lain lagi baru minta tolong Roh Kudus dalam hal menghadapi ikatan, dosa, yang itu. Yang lain baru minta tolong Roh Kudus dalam hal kekhawatiran. Tapi dia harusnya semua. Gitu loh. Nah itu kamu harus alami terus. Saya juga sedang mengalami terus. Karena Roh Kudus tunjukkan, ini loh. Kamu sudah ngerti bahwa kamu perlu Roh Kudus. Tapi kok kamu tidak andalkan dia di ini. Oh iya ya Roh Kudus.
Nah dia kan bisa semua, dia kan standby, dia kan ada semuanya. Kenapa kok kita minta tolong dalam hal tertentu? Waktu kamu tidak minta tolong dia di situ, ya sudah. Gitu. Bukan dia tidak mau menolong, dia namanya itu Parakletos. Yang diundang, nunggu dipersilahkan, datang mendekat untuk menolong. Gitu loh. Tapi ada nggak? Ada. Tapi kamu persilahkan aja Roh Kudus. Ini loh Roh Kudus. Tolongi aku. Silahkan Roh Kudus. Datang dalam pelayanan. Kamu Holy Spirit. Datang ke atasku, urapi aku. Supaya aku bicara bukan dari perkataanku sendiri. Supaya aku nyanyi bukan dari mulutku sendiri. Tapi dari Engkau. Roh Kudus datang. Ngerjakan tugas juga sama. Aku tidak dari pikiranku sendiri. Tapi dari hikmatmu, dari kemampuanmu. Dari Engkau. Semua. Itu. Apapun. Itu loh. Apapun. Itu. Dalam kelemahan-kelemahan Roh Kudus ini ngadepin aku sudah bisa, datang Roh Kudus Engkau yang bisa. Bisa. Gitu. Ada orang bergumul dengan kemarahan. Wah pokoknya enggak bisa. Menurutmu Roh Kudus bisa enggak punya pengendalian diri, enggak? Penguasaan diri enggak? Iya dong, buah roh itu penguasaan diri kan. Tapi kenapa enggak kamu enggak persilahkan Roh Kudus mengambil alih amarahmu, menyelesaikan masalah amarahmu, menyelesaikan masalah kekhawatiranmu, menyelesaikan masalah kesepianmu, menyelesaikan masalah ketakutanmu. Gitu. Bisa nggak dia? Bisa. Roh Kudus pernah merasa ini nggak? Enggak. Roh Kudus pernah lemah? Enggak. Dia kuat. Gitu. Kenapa dalam kelemahanmu kamu? Roh Kudus, Engkau kekuatanku. Aku tidak lagi pakai kekuatanku sendiri. Itu tujuannya Tuhan Yesus naik kepada Bapa supaya dia bisa mencurahkan rohnya, supaya dia bisa memberikan, supaya kita bisa mengalami. Karena kisah para rasul tadi bilang apa? Apa yang kamu lihat dan dengar. Berarti pekerjaan roh itu bisa dilihat, bisa didengar. Gitu loh. Orang-orang dunia cuma akan bingung, menyindir. Mereka lagi mabuk anggur manis, ya nggak apa-apa, mereka nggak ngerti. Tapi rasul-rasul ini langsung punya keberanian untuk memberitakan Yesus, untuk pergi, untuk bersaksi. Itulah bukti pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang yang tadinya sembunyi di dalam kamar, tidak berani ngomong dengan orang, ketemu dengan orang lain, sekarang punya keberanian ngomong di depan ribuan orang. Bahkan dianiaya pun tidak apa-apa. Mereka bilang, ya kan, Tuhan beri keberanian pada hamba-Mu memberitakan kebenaran. Bayangin, kenapa? Roh Kudus. Itu. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus naik. Dia menyediakan rumah bagi kita, menyediakan tempat bagi kita, ya kan? Dan Roh Kudus mengarahkan supaya kita nyampe ke rumah itu, bukan ke alamat yang lain. Itu, memastikan itu, ya. Makanya kita harus sama Dia. Karena kalau tidak sama Dia, meleset, itu. Nggak sampai ke sasaran, nggak sampai ke rumah itu, gitu loh. Tidak pulang ke rumah bapak, pulang ke rumah tetangga, mungkin atau ke rumah siapa, gitu. Makanya banyak orang yakin sekali kalau meninggal itu pulang ke rumah bapak, belum tentu menurut saya, gitu. Ya. Ngobrol sama Roh Kudus, bergaul sama enggak, cuman ke gereja setahun sekali kok yakin sekali pulang ke rumah bapak. Bapaknya siapa? Gitu. Ya, jadi dia nolong kita perjalanan itu sampai. Dan ingat, bukan hanya perjalanan rohani, persoalan-persoalan apapun yang ada di dunia ini, dia juga yang sama, yang akan menolong. Ya, yuk datang lagi, persilahkan Roh Kudus, ya kan, Roh Kudus.